Salam jumpa dan jumpa lagi dalam podcast HKBP Setia Mekar. Kali ini kita akan masuk ke dalam acara Ngobras, Ngobrol Santai. Sekarang tuh memang karakternya ya bisa dibilang, karena saya sebagai guru ya Mang ya, saya bisa melihat ya ada sedikit perubahan lah ketika pandemi ini. Betul. Berarti salah satunya dengan mengusung tema yang tadi Mengusung ya Mang ya. tema yang tadi membentuk bermartabat. Oke, nah itu Shalom. Shalom. Ya, kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yaitu Amang Sardino Tampu Bolon. Betul. Bener Amang? Betul. Kira-kira aku panggil apa nih Amang? Om Dino aja. Oh, Om Dino. Juga. Om Dino ya. Oke, baiklah. Om Dino. Mohon maaf ini saya jadinya nggak enak ini kalau Om Dino. Amang aja nggak apa-apa ya Amang Amang ya. aja lah. Amang. Di Kehuria kita kan bilangnya Amang. Ini. Oke, baiklah. Amang ini berperan selaku Ketua SIDI, betul Amang? Betul. Tahun 2022. Nah, kira-kira kabar Amang apa nih hari ini? Sehat? Puji Tuhan kabar kita sehat dan Tuhan berkati setiap langkah dan pemikiran kita. Terutama untuk saat ini Pokes HKBP Setia Mekar. Wah mantap, berarti udah persiapan jadi narasumber ya Amang ya? Puji Tuhan sudah siap. Kemarin juga saya sempat melihat Amang di kegiatan donor di HKBP Setia Mekar, benar gak Amang? Oh betul. Betul ya Amang ya? Setiap kegiatan yang ada di gereja kita selalu mendukung. Luar biasa, nggak salah nih Amang terpilih jadi ketua SIDI tahun 2022. Oke, baiklah Amang, aku mau tanya nih Amang. Amang kan memiliki pelayanan sebagai ketua SIDI Amang ya tahun 2022. Amang tentunya ada kegiatan selain di gereja di luar. Kira-kira kesibukan Amang tuh gimana Amang? Baik Olin, kegiatan kita setiap hari biasalah. Sebagai orang tua kita harus menghidupi keluarga kita. Ya. Terus kita juga punya usaha sendiri yang mana kita sebagai ownernya, di mana kita bisa membagi-bagi waktu, kapan kita untuk kepentingan gereja, kapan kita untuk kepentingan pekerjaan. Wah berarti gitu, ini Olin. Manajemen waktunya bagus. Manajemen waktunya ya. Harus pintar-pintar kita membagi waktu. Ya. Oke, usahanya apa tuh Amang? Kalau boleh cerita sedikit. Kebetulan Tuhan memberikan pekerjaan untuk kita sebidang supplier. Bidang supplier. Betul. Supplier apa tuh Amang? Mungkin orang belum terlalu kenal dengan cangkang sawit. Cangkang sawit ya. Itu bahan bakar untuk pengganti batu bara. Di mana di negara kita ini pada saat ini ditingkatkan untuk go green. Go green ya. Go green. Itu terbuat dari tanaman tumbuhan kelapa sawit ya. Dan pengolahannya berupa tempurung ya. Dan itu dibakar oleh produksi bahan makanan, terus tekstil, pengolahan precast dan lain sebagainya masih banyak Olin. Berarti tergolong besar ya Mang ya? Ya lumayan kecil lah, nggak terlalu juga. Mungkin bisa sambil minum Amang biar nggak terlalu boleh. Terima kasih. Ini disiapkan dulu ya. Iya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kegiatan SIDI ini kan terbilang cukup sering dilakukan ya Mang ya, kegiatan rutin gitu bisa dikatakan seperti itu. Jadi apa sih sebenarnya yang membuat perbedaan ketika kegiatan itu dilakukan setelah pandemi ini bisa dibilang endemi ya, bisa dibilang endemi tahun ini, kira-kira ada nggak perbedaan dengan 2 tahun kemarin Amang? Baiklah, dalam pelaksanaan acara retreat yang kami terima dari Huria kita HKBP Setia Mekar, di mana pada saat ini untuk pelaksanaan retreat ada tema dengan tema sehati membangun komunitas tangguh. Nah, itulah yang mungkin berbeda dengan tahun yang lalu, di mana pelaksanaannya yang selama ini yang telah dibina atau dibimbing oleh Amang Uluan kita maupun pendeta-pendeta kita yang ada di gereja kita HKBP Setia Mekar untuk membentuk suatu komunitas di antara anak-anak SIDI yang handal di kemudian hari dan bisa dan merupakan suatu membentuk di mana karakter anak-anak kita itu ke depan menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang militan Ya. terhadap Kristus, ya, untuk membangun imannya supaya di kemudian hari anak-anak kita ini tidak meninggalkan imannya. Kadang kita lihat anak-anak sekarang di mana generasi muda karena pekerjaan Ya. dia meninggalkan imannya, karena ada cita-cita yang dia tuju, dia meninggalkan imannya, padahal itu semua salah. Kita harus membentuk anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang taat pada Tuhan. Oke. Berikutnya, ke depan anak-anak kita ini akan kita jadikan melalui gereja, melalui bimbingan Amang Uluan kita menjadi barometer untuk generasi muda HKBP, terutama untuk gereja kita HKBP Setia Mekar, di mana kita harapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang handal di kemudian hari. Begitu, Lin. Oh, itu luar biasa ya, Mang. Tujuannya itu mulia ya. Luar Jadi biasa. ingin membentuk karakter. Bagaimana anak-anak zaman sekarang tuh memang karakternya ya bisa dibilang, karena saya sebagai guru ya, Ya, Mang ya, ya. saya bisa melihat ya ada sedikit perubahan lah ketika pandemi ini. Betul. Berarti salah satunya dengan mengusung tema yang tadi Mengusung ya, Mang ya. tema yang tadi, membentuk bermartabat. Oke. Nah, itu kegiatannya akan dilaksanakan di mana nih, Mang? Nah, petunjuk dari pelaksanaan dari gereja kita HKBP Setia Mekar dan sudah ditetapkan di mana pelaksanaannya akan dilaksanakan pada tanggal 17, 18 dan 19 Juni 2022, itu tepatnya pada hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Nah, dilaksanakan 3 hari. Tepatnya kebetulan kami sudah dapatkan di mana kami ditunjuk sebagai ketua pelaksana anak-anak SIDI, yaitu di daerah Cisarua, Bogor. Oh, Bogor. Tepatnya di Villa Cokro. Villa Cokro. Villa Cokro. Gitu. Berarti keluar ya, Mang ya. Betul. Kita akan supaya anak-anak kita merasakan sejuknya udara di daerah Bogor. Wah, jangankan anak-anak sih dia, Mang, saya juga pengen namanya. Oh, begitu juga. Ya, semua juga kita senang lah. Ya. Kalau ke daerah Bogor itu daerah sejuk, Betul, indah. Mang. Apalagi ini tempatnya daerah sangat tinggi sekali dan bisa kita memandang Bogor itu dari villa ini. Dan kami sudah survei. Oh, sudah survei. Sudah. Oke, Mang. Ini pasti tentunya akan menuai pro kontra gitu. Jangankan retreat ya, Mang ya. Bisa dibilang ketika kita mau mengadakan sekolah offline aja, kita harus minta persetujuan orang tua nih ya, Mang. Nah, ini akan menjadi salah satu problema juga, kita nggak bisa hapus itu kan, pasti akan ada concern orang tua di sana. Nah, kira-kira sudah 100% kah persetujuan orang tua ini, Mang? Nah, kebetulan kita sudah sosialisasikan ke pertama ke anak-anak sidik kita di hari-hari yang lalu, dan begitu juga ke orang-orang tua anak-anak sidi sudah sosialisasikan, di mana kita sudah cari kesepakatan di mana biaya yang dikeluarkan bagi setiap orang tua untuk anak-anak sidinya atau anak-anaknya sendiri sebesar Rp500.000 untuk 3 hari loh. Iya. Untuk 3 hari kita di Puncak Bogor. Fasilitasnya itu fasilitas hotel. Bayangin aja, ya, 400.000, ya. Udah di situ penginapan, udah di situ makan, sudah di situ ruang pertemuan, semua lengkap. Paket komplit gitu ya, Mang. Udah komplit banget. 500 atau 400 tadi? 400 itu untuk 400 ya. Di sana biaya sudah hotel, sudah makanan. Yang 100 itu dialokasikan untuk membuat baju dan perlengkapan lainnya. Begitu, Lin. Wah, luar biasa ya. Puji Tuhan, Amang. Karena itu yang paling penting, Amang, dasar untuk melaksanakan kegiatan itu, persetujuan orang tua itu sendiri. Oke, selanjutnya, Amang. Saya mau tahu nih, persiapan panitia itu udah berapa persen? Mengingatkan sebentar lagi kegiatan itu akan dilangsungkan ya, Mang ya. Oke, perlu juga kita kasih tahu ke setiap orang tua ataupun anak-anak sidi bahwa progres yang kami lakukan sebagai panitia masih on progress. On progress. Ya. Oke, tapi kita sudah melaksanakan, kalau menurut kami panitia sudah sampai 50%. 50%. Kenapa sampai 50% kami bisa laksanakan? Karena di situ sudah ada villa, sudah dapat. Betul. Ya, akomodasi pengangkutan sudah dapat. Ya. Terus
pelaksanaannya sudah di mana kami sudah dapat dari gereja kita, dari Amang Uluan terutama, bahwa desainnya sudah dapat. Oke. Gitu. Jadi progresnya itu sebenarnya sudah 50%. 50% emang. Cuma dalam Ya. segi pendanaan, di mana hal tadi, di mana setiap orang tua menyetorkan sebesar 500.000, Ya. masih on progress. Bahkan saat ini masih bilang 1%. Kenapa Ya. 1%? Karena baru kemarin kami sepakat panitia diserlah ke anak-anak Sidi, Ya. bahwa 500.000 itu akan menjadi ketetapan. Hmm. Dan perlu juga kami kasih tahu bahwa setiap anak Sidi wajib untuk ikut. Wajib ya emang ya. Wajib ikut. Cuma kami juga udah sosialisasikan kemarin ke anak-anak Sidi kita, bagi setiap anak-anak didik kami yang benar-benar tidak mampu, silakan datang ke panitia untuk melapor. Gitu Ina. Berarti Gitu ada Olin ya. itu ya, ada pengecualian Ada emang ya. pengecualian, tapi Yang jangan dibilang juga Oh ya, benar-benar gak mampu, iya. hal mampu kan gitu. Tetap harus jujur emang Tetap dalam harus setiap jujur. apa yang Dalam dilakukan. setiap hal juga kita harus jujur. Tuh, luar biasa nih, udah 50% berarti emang ya. Sudah. Saya juga tertarik nih emang dengan apa sih konten yang berbeda gitu ketika CD mungkin berapa tahun yang lalu yang mungkin belum bisa dilakukan dengan perubahan-perubahan yang nyata gitu. Apa ada yang berbeda konten-konten kegiatan untuk CD tahun ini Amang? Oke. Untuk pelaksanaan CD yang lalu kebetulan kan setiap orang tua kan berbeda nih Iya, dari tahun ke tahun. betul. Orang tua yang lalu belum tentu ada anaknya untuk yang ikut sekarang. CD, iya. Yang anak CD sekarang. Kalau kami sebagai panitia hanya melaksanakan tugas yang diberikan gereja, kita kan hanya pelaksana di lapangan. Ya. Pelaksana sebenarnya adalah Huria. Gitu Olin. Ya, jadi kalau dibilang perbedaan mungkin pasti ada lah Pasti ya. Setiap kegiatan pasti ada perbedaannya. Nah itu mungkin menjadi daya tarik ya, ada top secretnya emang ya. Jadi ya. jangan dikasih tahu di Ya. sini nanti ketahuan dong Betul. gitu kan. Betul. Wah luar betul. biasa nih Amang Betul. ketua kita nih sudah Betul. memberikan banyak sekali penjabaran mengenai kegiatan CD ini. Terima kasih Amang untuk waktunya. Semoga kedepannya kegiatan CD ini bisa menjadi perubahan bagi anak. Jadi tidak hanya sebuah kewajiban ya Amang ya, tetapi ada perbedaan karakter kedepannya gitu. Amin. Thank you Amang, God Thank bless you. God bless you.